Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Widya Rahmawati. Hari ini saya sudah berada di kediaman Bapak Abbas, seorang UMKM yang mempunyai usaha keripik pisang dan keripik singkong. Ini kali kedua saya dan tim datang atau berkunjung ke rumah Bapak Abbas untuk mewawancarai gimana sih cara pembuatan produksi keripik pisang dan keripik singkong. Yuk ikut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kedatangan saya ke sini untuk mewawancarai gimana sih cara produksi atau pembuatan keripik pisang dan keripik singkong yang Bapak buat ini. Oh iya, terima kasih. Ini sebelumnya kita incipin dulu. Oh iya, Ini silakan, terima kasih Bapak. mau incipin dulu. Oh iya. Ini hasil produk saya. Yang ini yang bisa keripik pisang, ini keripik singkong. Coba diincipin aja. Oh iya. Coba yang sambil mana? dulu kali ya. Nah ya, incipin. Ya. Udah ambil aja satu diincipin ya, gak apa-apa. Sambil duduk boleh. Ini keripik singkong. Ya oke. Ini silakan. Oke. Nah nanti kita lihat-lihat di dalam bagaimana barangnya kayak gimana, produknya di mana, diolahnya di mana, nanti kita begitu. Kalau mau lihat ke dalam, ayo silakan ya. Mau lihat ke dalam? Ini yang udah dikemas. Yang udah dikemas ini. Kalau udah dimasukin kardus itu udah siap kirim gitu. Nah, nanti kemasannya, tempat gorengnya di sini. Kalau mau ngelihat tempat gorengnya di sini, silakan mau masuk. Mau lihat situ nggak? Iya. Masuk. Nah, ini di sini. Nah. Jadi ini tempat pembuatan ya. Tempat produk di penggorengannya kayak gitu. Ini tempat ini buat ngiris singkong. Oh ya. So, biasanya sih kalau bikin pisang sih di sini tempat gorengnya itu. Kayak gini alat-alatnya seperti ini aja. Minyak yang saya bikin itu minyak kita itu aja. Agaknya pemerintah. Kayak gitu. Belum ada kayak Sampo dulu. Kemarin lagi nggak produk, jadi adanya seperti ini. Tempat gorengnya kayak gini tempat goreng. Ya Bapak, boleh saya bertanya-tanya di depan? Boleh, ayo. Iya. Ya, jadi saya mau sedikit bertanya tentang gimana sih cara Pak Abbas memulai usaha ini, terus cara produksinya tuh gimana gitu ya Pak. Langsung kita ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Bagaimana sih Pak Abbas memulai usaha keripik singkong dan keripik pisang ini? Memulai usaha, ya itu ya kita niat usaha. Ya, kemudian kita laksanakan dengan belanja, kemudian kita mulain di situ, emang harus bisa. Tapi waktu itu emang saya kebetulan udah bisa, udah pernah kerja seperti ini. Nah kemudian saya praktekkan di situ, mulai usaha saya. Oh iya. Terus
ada nggak sih Pak yang membedakan keripik pisang dan keripik singkong yang Bapak buat ini dengan penjual-penjual lainnya? Secara umum sih kayaknya sama aja ya, hampir sama aja lah. Namanya keripik singkong, keripik pisang ya kayak gitu juga. Ya cuman ada mungkin jadi tadi kalau yang namanya rasa itu biasanya agak berbeda kalau orang itu memproduk gitu. Seperti saya produk rasanya kayak gini, mungkin orang lain produk juga sama, keripik singkong, keripik pisang pasti rasanya itu beda gitu. Nah itu ya tergantung peminatnya aja, mau senang yang punya saya apa yang senang punya orang lain, bedanya cuma di situ aja sih, nggak beda jauh. Terus bagaimana sih Pak strategi pemasaran yang digunakan oleh Bapak Abbas untuk memasarkan keripik pisang dan keripik singkong ini? Strategi saya ya kita ya nawar-nawarin aja ke toko-toko, ke warung-warung, siapa aja yang mau gitu. Ya udah di situ saya nitip istilahnya, konsinyasi. Saya titipkan barang saya, tawarkan ke toko, mau apa enggak. Kalau mau ya udah langsung ditaruh di toko. Strategi saya seperti itu. Terus jenis pisang dan singkong yang Bapak gunakan untuk membuat keripik ini tuh apa sih? Dan kenapa jenis keripik pisang dan keripik singkong itu dipilih oleh Bapak? Ya, emang sih untuk bahan emang harus dipilih yang bagus. Singkong itu sama, katanya singkong itu ya seperti itu aja, padahal singkong itu ada jenisnya, ada jenis lampenas, ada singkong coklat, ada singkong mentega, macam-macam gitu. Nah saya sendiri yang saya pakai itu biasanya singkong lampenas seperti ini singkong lampenas itu, ini empuk biasanya. Jadi kalau saya untuk singkong suka yang itu. Nah kalau pisang itu saya pakai pisang nangka, itu saya suka pisang nangka gitu. Terus bagaimana sih Bapak Abbas mengatasi tantangan dalam menjalankan usaha ini, terutama selama kondisi ekonomi yang tidak pasti? Tantangan sementing saya hadapin dengan ya udah pokoknya kerja terus, pantang menyerah. Itu setiap tantangan kita jawab dengan itu aja. Pokoknya kerja terus, pantang menyerah. Apakah Bapak Abbas memiliki rencana untuk mengembangkan variasi produk dan ekspansi bisnisnya di masa depan? Ya, itu ada. Cuman saat ini emang belum dilaksanakan. Rencana itu ada, cuman saat ini kayaknya belum dilaksanakan. Terus bagaimana sih Bapak Abbas menjaga kualitas produknya secara konsisten dalam industri keripik yang kompetitif ini? Ya, kalau untuk menjaga keripik itu tetap stabil, yaitu rasanya nggak dirubah gitu. Seperti bumbu-bumbunya ya udah itu aja. Cara masaknya bagaimana nggak pernah dirubah, tetap itu aja. Jadi supaya tidak berubah rasanya, cuma seperti itu. Terus apakah terdapat cerita menarik dalam perjalanan usaha yang Bapak jalani ini? Cerita menarik itu kalau misalkan ya orang telah mencicipin produk saya gitu, keripik singkong apun keripik pisang, itu dirasakan enak oleh mereka, itu cerita menarik buat saya. Seneng saya dengarnya. Cuma itu aja sih kayaknya. Terus bagaimana sih konsumen merespon produk keripik pisang dan keripik singkong buatan Pak Abbas ini? Ada nggak sih Pak feedback yang Bapak dapat dalam pengaruh dan pengembangan produk ini? Itu ya saya anggap gimana ya, saya nggak bisa jelasinnya secara detail, tapi ya saya anggap biasa-biasa aja sih ya. Tanggapan orang seperti ini kita tanggapin aja seperti biasa aja, nggak
nggak terlalu berlebihan lah. Seperti itu aja, Cak. Ada nggak sih Pak saran atau tips dari Bapak buat penonton yang lain yang ingin memulai usaha juga seperti Bapak? Ya, kalau buat pengelola atau pengusaha baru, kalau yang ingin membuat seperti ini, syaratnya yaitu tadi, yang penting tekun, rajin, ulet gitu, jangan pernah menyerah. Emang sih semua itu ada tantangannya, tapi nggak usah kita itu menyerah. Kalau emang kita benar-benar niat tulus, udah itu kerjain aja terus, jangan pernah berhenti, terus kerjain aja dengan kesabaran dan ulet. Intinya yakin ya Pak, karena sesuatu yang udah Allah atur itu bakalan indah pada waktunya gitu ya. Iya benar, iya itu. Bapak Abbas, seorang pengusaha UMKM, telah menjalani perjalanan yang penuh liku-liku dalam bisnisnya. Dengan fokus pada produksi keripik pisang dan keripik singkong, ia telah mengabdi pada usaha tersebut selama puluhan tahun. Meski sempat tergoda untuk berpindah haluan menjadi penarik angkot, panggilan bisnisnya akhirnya membawanya kembali ke dunia keripik singkong dan pisang. Produk unggulannya mendapatkan sambutan hangat dari pasar, menciptakan tingginya permintaan yang membuatnya berjuang keras memenuhi pesanan. Meski terkadang kewalahan, Bapak Abbas memandang semua ini sebagai berkah dan merasa bahagia bersama istri tercintanya. Meskipun di dalam pikirannya terlintas keinginan untuk memperluas usahanya, namun modal yang dimilikinya saat ini sepertinya belum mencukupi. Dalam perjalanan bisnisnya, Bapak Abbas terus mengasah keterampilannya dan menjalankan usaha dengan penuh dedikasi. Meski terdapat rintangan finansial, semangat pantang menyerahnya terus membara. Sukses yang diraihnya saat ini menjadi bukti betapa kesederhanaan dalam berusaha dapat membawa kebahagiaan. Meski jalan menuju perluasan usaha masih terbuka, Bapak Abbas tetap bersyukur atas apa yang telah dia capai hingga saat ini. Semoga liputan kami kali ini bisa memberikan motivasi untuk kita semua dan kami selalu berdoa agar usaha Bapak Abbas terus berjalan, berkembang, dan sukses. Sehat selalu Pak Abbas sekeluarga.